mengguyur kota Semarang selama 8 jam, membuat sebagian besar kawasan tergenang banjir. Selain pemukiman warga, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan protokol kota Semarang. Banjir terjadi di sejumlah ruas jalan protokol, yakni Jalan Pemuda, Jalan Monsinyur Sugio Pratono, Jalan Jenderal Sudirman, bahkan kawasan Simpang 5 dan Jalan Pantura Mangkang Semarang Kendal. Banjir juga menggenangi sejumlah kawasan pemukiman warga yang ada di Kecamatan Semarang Utara, Semarang Barat, Ngalian, dan Tugu. Tim gabungan Polri, TNI, dan Barnas bersiaga memantau laporan warga yang meminta untuk dievakuasi bila genangan air di rumahnya terus meninggi. Terus mulai banjir kira-kira jam 6. Jam 6. Pak. Ya kalau di tempat saya sudah satu dengkul. Setengah meter. Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dievakuasi keluar gedung rumah sakit akibat diguncang gempa dengan magnitudo 5,2. Sejumlah pasien di RSUD Jayapura terpaksa keluar dari ruangan ke halaman parkir. Pasalnya, gempa ini sudah terjadi berulang kali. Sejak Senin kemarin, berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, wilayah 5 Jayapura, gempa mengguncang ini terjadi sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Meski 22 kali gempa susulan, BMKG memastikan gempa yang terjadi tidak berpotensi tsunami. Sementara itu, khawatir akan adanya gempa susulan, ratusan warga Dok 9 Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, memilih untuk meninggalkan rumah dan mengungsi sementara ke lapangan dan pinggir jalan. Warga memilih untuk bertahan di sejumlah lokasi seperti lapangan, pinggir jalan, dan beberapa kantor milik pemerintah. Ya, itu mengungsi pertama itu kayak BPN, alarm BPN. Yang pertama yang alat-alat penting saya, itu yang pertama mereka bawa. Nah, ketika sudah siang, mereka kembali, termasuk saya juga, kembali ke dalam rumah. Tapi sedikit demi sedikit dia goyang, kita waspada terus. Sampai tadi kurang lebih jam 6 lewat berapa, jam 10. Jam 10 lewat berapa, begitu tadi itu lebih parah. Makanya semua warga saya suruh mengungsi semua. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua mengimbau warga Kota Jayapura untuk tetap tenang dan tidak khawatir dengan gempa yang terjadi karena tidak berpotensi tsunami. Meski begitu, BPDB meminta warga untuk tetap waspada. Beberapa saat kalau mereka ada di ruangan di tempat di lapangan ini kan perlu untuk tenda, maka kami akan menyiapkan tenda. Ini malam ini dibangun. Iya, malam ini sebentar lagi tendanya sudah datang untuk mereka yang ada di luar ini. Sebab kita juga tenang, jangan panik. Lalu mendengar informasi dari pihak yang berwenang. Begitu, baik dari BMKG, karena BMKG akan merilis semua informasi berita. Pemirsa, setelah 1 bulan dilakukan pengejaran, wanita bercadar pelaku asusila di atas batu perkebunan teh Ciwidey, Bandung akhirnya ditangkap. Pelaku ditangkap bersama suaminya yang merupakan dalang dibalik tersebarnya video tersebut. Beberapa bulan lalu, warganet dihebohkan dengan viralnya video seorang wanita bercadar melakukan eksibisionis di kawasan perkebunan teh Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap dan menetapkan 2 orang tersangka, yakni DM yang merupakan wanita dalam video dan RM yang merupakan suami dari DM. Keduanya ditangkap di kediamannya di kawasan Babakan, Cipirai, Kota Bandung. Dari pengakuan RM, ide pembuatan video tersebut awalnya hanya untuk dokumentasi pribadi, sebelum akhirnya membuat akun media sosial untuk menjual video istrinya tersebut. RM juga mengaku tidak memberitahukan istrinya bahwa video tersebut dijual. Dalam kurun waktu 3 bulan menjual video, RM mengaku meraup hampir 5 juta rupiah dari penjualan video eksibisionis istrinya tersebut. Pertamanya iseng-iseng aja Pak, namun tiba-tiba saya dapat penghasilan dari situ Pak, untuk kebutuhan sehari-hari saya. Kebutuhan sehari-hari? Betul Pak. Dan nggak ngomong sama istri kalau itu mau diperjualbelikan? Tidak Pak. Nggak tahu?
Sementara itu, video tersebut dibuat pada bulan Juni 2022 dan mulai dijual 1 bulan setelahnya. Untuk konsumsi pribadi, untuk koleksi pribadi si suami itu pada bulan Juni 2022. Anak di bawah umur tadi yang akhirnya memperjualbelikan ke masyarakat luas, yang akhirnya pada bulan Mei 2023 viral di kalangan teman-teman netizen semua. Atas perbuatannya, kedua tersangka melanggar Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat melaporkan. Permisa, kembali lagi bersama kami. Berita hari ini datang dari kasus pembunuhan berencana Ferdi Sambo. Mantan Kading Propam Polri yang juga menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigda Rios Uang Hutabre resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Selemba, Jakarta Pusat. Kamis sore kemarin dari foto yang diterima, nampak Ferdi Sambo duduk seorang diri tanpa didampingi siapapun. Selain Sambo, nampak juga anak buah Sambo yakni Rizky Rizal Wibowo yang mengenakan baju hitam dan Kuat Ma'ruf yang berkemeja biru, yang juga dijebloskan ke Lapas Selemba. Tampak rumah dan protokol di Jenpas Kemenukan Rika Apriani menyatakan usai melaksanakan proses administrasi, identifikasi, dan pemeriksaan kesehatan, ketiganya akan menempati kamar masa pengenalan lingkungan atau mempenaling selama 2 pekan ke depan. Ia memastikan tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada Sambo dan kedua anak buahnya. Jadi kemarin hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Ferdi Sambo sudah diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi atas nama Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf dan juga Rizky Rizal ke Lapas Salemba. Jadi pada hari itu juga bertiga sudah menjadi narapidana di Lapas Salemba. Penempatannya di kamar penaling, masa pengenalan lingkungan, di mana di sana memang setiap penghuni baru pasti akan menempati kamar penaling terlebih dahulu. 2 orang penagih hutang terlibat perselisihan hingga berujung adu fisik di Depok, Jawa Barat. 1 orang mengalami luka tusuk pada tangan dan dada. Ini adalah video rekaman warga yang memperlihatkan usai kedua penagih hutang terlibat adu jotos di sebuah warung makan di Jalan Haji Dimun 1 Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Korban yang berlumuran darah segera dibawa oleh warga ke rumah sakit terdekat, sementara pelaku yang hendak melarikan diri berhasil diamankan warga dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sukmajaya. Menurut warga, kejadian bermula ketika korban berinisial KR lebih dulu datang ke warung makan di lokasi untuk menagih hutang. Tak berselang lama, terduga pelaku berinisial FA datang untuk menagih hutang kepada orang yang sama dengan korban. Keduanya sempat terlibat adu mulut hingga terlibat adu fisik. Nggak ngelihat barangnya saya, atau ketusuk aja. Saya nggak ngelihat. Pisau atau pisau? Alat pisau ya? Pisau. Oh, itu pisaunya itu emang udah dibawa sama dia? Iya, dibawa. Yang nagih utang? Iya. Dia udah nyiapin gitu? Iya, gitu. Soalnya awalnya kita nggak tahu dia bawa itu, tetap udah berdarah aja. Dia sendiri? Sendiri. Kini korban masih dirawat di rumah sakit, sementara pelaku menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Vika Hanasia TV One mengabarkan.